Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Al-Muzan Kaulai. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa. Langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu konsep bahasa. Konsep bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan pikiran. Bahasa secara sederhananya didefinisikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di pikiran seseorang. Arti bahasa secara luas adalah sarana atau alat untuk melakukan interaksi dan komunikasi. Yang kedua, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di pelosok Nusantara. Bahasa Melayu digunakan juga sebagai bahasa perdagangan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-10 dan dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Karangsa tahun 683 Masehi di Palembang. Prasasti Kalangkuo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang. Prasasti Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bukit Barat. Prasasti Karangbirani Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Dikarenakan bahasa Melayu mempengaruhi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, maka para pemuda Indonesia mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia, atau yang sering kita peringati Sumpah Pemuda 20 Oktober 1928. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan semua peran di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan
sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Masuk pembahasan yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut: lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, bahasa persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar bahasa dan budaya yang berbeda, bahasa perhubungan antara berbagai wilayah Nusantara, sebagai bahasa resmi negara, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional, sebagai bahasa pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Yang keempat, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan media, yaitu ragam lisan, ragam tulis, berdasarkan cara pandang penutur, yaitu berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Yang pertama, yaitu ragam bahasa lisan, adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech. Ciri-ciri ragam lisan: memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruangan, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Ragam bahasa tulis, yaitu bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam tulis: tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, situasi, dan harus memperhatikan unsur gramatikal,
berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. B. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam, di antaranya adalah ragam dialek. Contohnya, gua udah baca di buku. Ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam tak resmi. Saya sudah baca buku itu. C. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam, di antaranya adalah ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, ragam sastra. Contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Dia dihukum karena melakukan tindakan pidana. Ini termasuk contoh ragam hukum. Setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Ini termasuk contoh ragam bisnis. Cerita itu menggunakan unsur flashback. Nah, di sini di contoh ragam sastra. Anak itu menderita penyakit kwashiorkor atau ini termasuk contoh ragam kedokteran. Penderitaan autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Ini termasuk contoh ragam psikologi. Faktor penyebab keragaman bahasa. Faktor budaya atau letak geografis, faktor ilmu pengetahuan, faktor sejarah. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.